pertemuan kedua kita sudah membicarakan tentang jarak antara dua titik. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membicarakan jarak antara titik dan garis di dalam bidang. Maaf, di dalam ruang. Untuk itu kita pahami dulu konsep jarak antara titik dan garis. Jadi di sini kalau ada titik A, kemudian ada garis G. Kita mau menentukan jarak antara titik A dan garis G. Cara menentukan jarak titik A dengan garis G yaitu kita buat garis melalui titik A harus tegak lurus dengan garis G. Jadi saya harus buat garis melalui titik A tegak lurus dengan garis G. Jadi tegak lurus dengan garis G, kasih simbol ini tegak lurus. Titik di sini kita beri nama titik B. Sehingga Ibu sudah kotak di sini kasih keterangan jarak antara titik A dengan garis G adalah panjang AB. Di mana garis AB ini tegak lurus dengan garis G. Di sini yang kita harus pahami, kita ingat bahwa jarak itu selalu tegak lurus. Kemudian coba kita lihat contohnya. Ada kubus, panjang rusuknya adalah 6 cm. Kita disuruh menentukan yaitu misalnya jarak antara titik E ke garis BF. Jarak titik E ke garis BF. Ini titik, ini garis. Tadi pemahaman saya, jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Berarti saya harus buat garis melalui titik E, tegak lurus dengan garis BF. Pasti tegak lurusnya di titik F, seperti itu. Sehingga kita dapatkan jarak titik E ke garis BF adalah panjang EF. Nah, sehingga di sini nanti Ibu bisa tuliskan karena EF tegak lurus dengan garis BF, maka jarak titik E ke garis BF adalah panjang EF. Oke, kita langsung lihat panjang EF-nya. Panjang EF ini tidak lain yaitu 6 karena diketahui rusuknya adalah 6 cm. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi. Ibu memberi contoh masih sama, kubus di sini panjangnya yaitu 6 cm. Kita di sini disuruh menentukan jarak antara titik A ke garis BD. Jarak titik A ke garis BD, ini garis BD. Oke. Jarak titik A ke garis BD. Kita harus buat di sini garis melalui titik A harus tegak lurus dengan garis BD. Tegak lurusnya di mana? Kita lihat dulu di sini. Karena saya mau menentukan jarak antara titik A ke garis BD, berarti saya harus perhatikan segitiga ini, ABD. Jadi yang kita perhatikan di sini, perhatikan segitiga ABD. Kita lihat segitiga ABD, keterangannya. Panjang AB ini berapa, panjang AD ini berapa, panjang BD ini berapa. Nanti kita bisa tahu segitiga ini segitiga yang bagaimana. Kalau kita lihat di situ, panjang AB itu 6 cm. Kemudian panjang AD juga sama, yaitu 6 cm. Panjang AD 6 cm. Kemudian panjang BD kita bisa cari. Karena ini dia kubus, BD itu adalah panjang diagonal sisi, otomatis kita sudah tahu rumusnya ini tidak lain, rumusnya adalah A akar 2. A akar 2, tinggal kita mengganti A-nya berarti 6 akar 2 cm. Oke, karena dua sisi ini sama, panjang sisi ini, panjang rusuk AD dengan rusuk AB sama, berarti segitiga ini adalah segitiga sama kaki, sehingga kita memperoleh keterangan segitiga ABD
itu adalah segitiga sama sama kaki. Oke, kalau sudah kita bawa gambarnya keluar. Yang sama kaki adalah AB dengan AD, misalnya seperti ini. Ini adalah titik sama kakinya AB ya, berarti ini titik A, ini D, ini adalah B. Jadi AB 6, AD juga 6. Ini sama kaki, panjangnya yaitu 6 cm, 6 cm. Panjang BD yaitu 6 akar 2. Ini 6 akar 2. Nah, kita mau cari jarak tadi, jarak antara titik A ke garis BD. Pemahaman konsep saya tadi di depan, saya harus buat garis melalui titik A harus tegak lurus. Tegak lurus dengan garis BD. Karena dia ini sama kaki, pasti tegak lurusnya di tengah-tengah. Jadi nanti pasti tegak lurusnya di tengah-tengah seperti ini. Kita kasih nama titik di sini yaitu misalnya titik S. Titik S. Jadi karena garis AS tegak lurus dengan garis DB atau BD sama saja. Karena garis AS tegak lurus dengan garis BD, maka jarak antara titik A dan garis BD adalah panjang di sini berarti panjang AS. Ini yang mau kita cari, panjang AS ini berapa sentimeter. Jadi sekali lagi tolong dipahami, jarak titik ke garis itu harus tegak lurus. Karena segitiga ini sama kaki, pasti dia tegak lurusnya di tengah-tengah. Kalau sudah kita beri nama titik S. Oke, jadi sekarang saya mencari jarak titik A ke garis BD ini tidak lain adalah panjang AS. Tinggal kita mencari panjang AS ini berapa. Nah, kita harus perhatikan di sini segitiganya itu harus siku-siku. Perhatikan segitiga, karena saya mencari panjang AS, saya perhatikan segitiganya harus siku-siku. Bisa segitiga ASB, bisa segitiga ASD. Jadi pilih saja salah satu, misalnya segitiga yang kita perhatikan segitiga ASB. Siku-siku di S. Oke, kalau sudah Ibu bawa gambarnya keluar, misalnya di sini seperti ini. A, S, B, siku-siku di S. Ini panjangnya sudah ada 6. Karena ini seluruhnya adalah 6 akar 2, SB ini sama panjang dengan SD. Jadi di sini SB itu tidak lain setengah dari panjang BD. Dari panjang BD tidak lain setengah dari panjang BD adalah 6 akar 2. Setengah kali 6 akar 2 adalah 3 akar 2. Ini panjang SD. Kita masukkan di sini, di panjang SD 3 akar 2. Tujuan kita mau cari panjang AS. Kita pakai teorema Pythagoras di sini. Teorema Pythagoras dia berbunyi, kalau ini dia siku-siku, di depan ini yang paling panjang, sehingga nanti kita tuliskan AS kuadrat ditambah ini SB kuadrat akan sama dengan AB kuadrat. Kita tinggal mengganti, karena kita tujuannya mau cari AS kuadrat, yang kita ganti yaitu SB 3 akar 2 dikuadratkan, sama dengan AB nya ganti 6 kuadrat. Kita hitung biasa, 3 akar 2 kuadrat, 3 pangkat 2, 9. Akar 2 kuadrat yaitu 2, jadi 9 kali 2 yaitu 18. 6 pangkat 2, 36. Kalau sudah AS kuadrat sama dengan 36, ini kita pindah di sebelah, kurang 18. Jadi AS kuadrat 36 kurang 18 adalah 18. AS nya kita dapat yaitu akar 18. Akar 18 kita sederhana. Salah satu harus akar kuadrat murni. Ini berarti dari 9 kali 2, tidak lain akar 9 kali akar 2. Kita dapat panjang AS adalah
akar 9 adalah 3, akar 2 tetap. Sehingga kita dapat panjang AS adalah 3 akar 2 cm. Oke. Lanjut berikan contoh. Di sini misalnya kita ditanya masih sama kubus ini panjangnya 6 cm. Kita disuruh menentukan jarak antara titik H dan garis AC. Jadi jarak antara titik H dan garis AC, ini garis AC. Oke, kalau begitu saya harus memperhatikan segitiga HAC. Di sini perhatikan segitiga HAC. Nanti kita bisa tahu segitiga HAC ini segitiga yang bagaimana. Kita cari dulu panjangnya, jadi segitiga HAC. Oke. Kita cari di sini panjang HA itu berapa, kemudian panjang HC itu sama dengan berapa, kemudian panjang HC. Oke, kita lihat. Karena ini dia kubus, AH ini kan diagonal, panjang diagonal sisi. Kemudian HC juga panjang diagonal sisi. AC juga panjang diagonal sisi. Berarti ini panjangnya semua sama. Karena panjangnya semua sama dan kita sudah tahu kita boleh menggunakan rumus, yaitu rumusnya A akar 2. Kita langsung isi. A-nya ganti dengan 6, berarti nanti di sini panjang HA itu adalah 6 akar 2, demikian juga HD adalah 6 akar 2, panjang HAC juga adalah 6 akar 2. Berarti segitiga di sini adalah segitiga HAC sama sisi karena panjangnya semua sama. Kalau kita sudah tahu jenisnya segitiga sama sisi, kita bisa menentukan jarak titik H ke garis AC. Gambar alangkah baiknya Ibu keluarkan saja. Jadi kita memperhatikan segitiga HAC yang mana dia segitiga sama sisi. Oke, gambar bawah keluar. Ini HAC. Panjangnya semua sama, ini 6 akar 2, ini 6 akar 2, yang ini juga 6 akar 2. Kita disuruh menentukan jarak antara titik H ke garis AC. Jarak titik H ke garis AC. Tadi pemahaman kita jarak titik ke garis harus tegak lurus. Karena dia ini segitiganya di sini sama sisi, berarti jarak titik H ke garis AC pasti juga letaknya di tengah-tengah. Ini dia sama, pasti letaknya di tengah-tengah. Jadi kita buat tegak lurusnya di tengah-tengah. Kita beri nama misalnya ini titik T. Sehingga karena HT tegak lurus dengan AC, maka jarak titik H ke garis AC adalah panjang HT. Ini yang kita harus cari. Panjang HT-nya adalah berapa sentimeter. Jadi jarak titik ke garis harus tegak lurus. Sehingga tegak lurusnya kita sudah tahu di titik T. Jarak titik H ke garis AC berarti panjang HT. Kita mau cari panjang HT, berarti kita perhatikan yaitu segitiga di sini bisa segitiga HTC, bisa segitiga HTA. Misalnya salah satu saja segitiga yaitu HTC. Siku-siku di T. Oke. Kalau misalnya Ibu mau langsung digambar sini boleh. Oke, kita tinggal mengganti nilai TC ini berapa panjangnya. Seluruhnya adalah 6, ini bukan 62 tapi ini 6 akar 2. Panjang AC seluruhnya adalah 6 akar 2. TC dengan TA ini kan sama panjang, berarti TC itu adalah setengah dari panjang AC.
Kita tinggal ganti setengah kali panjang AC 6 akar 2. Setengah kali 6 ya itu 3 akar 2. Kita dapat TC-nya 3 akar 2. Kita masukkan di sini. Ini panjang TC adalah 3 akar 2. Kita pakai teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras bunyinya ini kalau siku-siku depan yang paling panjang. Tujuan kita mau cari panjang HT. Panjang HT ini berapa? Sudah kita buat. HT kuadrat ditambah TC kuadrat. TC langsung ibu ganti saja 3 akar 2 dikuadratkan. Sama dengan panjang ini 6 akar 2 dikuadratkan. Kita sederhana. HT kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat. 3 pangkat 2 9, akar 2 pangkat 2 2. Jadi 9 kali 2 18. Kemudian 6 akar 2 pangkat 2, 6 pangkat 2 36. Akar 2 pangkat 2 itu 2. Jadi 36 kali 2 yaitu 72. HT kuadrat sama dengan 72-nya tetap, kita pindah di sebelah jadi 18. Berarti HT kuadrat sama dengan 72 kurang 18, tidak lain 12 kurang 8 4, sisa 6, 6 kurang 1 54. Jadi HT-nya adalah akar 54. Oke, kita sederhanakan dia. Akar 54 itu tidak lain, salah satu harus kuadrat murni. Berarti ini dari 9 kali 6, tidak lain sama saja akar 9 kali akar 6, sehingga kita dapat panjang HT akar 9 adalah 3, akar 6-nya tetap. Oke, jadi panjang HT adalah 3 akar 6 cm. Lanjut contoh, di sini Ibu berikan contoh di limas. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk alas sudah ada 8 cm, panjang rusuk tegak adalah 8 akar 2 cm. Limas beraturan di sini TABCD berarti bidangnya ABCD, dia berbentuk segi 4, yang mana panjang rusuknya semua sama yaitu 8. Jadi nanti AB 8, BC 8, CD 8, AD 8. Kemudian panjang rusuk tegaknya yaitu di sini TC 8 akar 2, nanti TB juga 8 akar 2, TD juga 8 akar 2, TA juga semua 8 akar 2. Panjang rusuknya semua sama. Kita disuruh menentukan untuk pertanyaan pertama di sini, tentukan jarak titik A ke garis AD. Jarak titik A ke rusuk ya, rusuk TC. Oke, kita lihat ini titik A. Jarak titik A ke rusuk TC. Untuk menentukan jarak titik A ke rusuk TC, kita harus perhatikan segitiga ATC. Jadi perhatikan segitiga ATC. Oke, kita lihat segitiga ATC-nya ini segitiga yang bagaimana? Kita lihat panjang ATC, berarti kita lihat panjang AT. Panjang AT itu berapa sentimeter? AT ini kan panjang rusuk tegak, berarti 8 akar 2. Kemudian panjang TC. Panjang TC juga sama, yaitu 8 akar 2. Kemudian panjang AC. Kita di sini cari panjang AC. Panjang AC itu berapa? Kita lihat, ini rusuk alas kan sama, 8, ini juga 8. Nah, kita sudah belajar di kubus, kalau ini panjangnya A, ini panjangnya A, kita cari pakai Pitagoras, pasti nanti panjang AC ini kita dapat A akar 2. Sehingga nanti kita tinggal mengganti panjang AC di sini, yaitu A-nya adalah 8 akar 2. Jadi kita tidak usah lagi mencari. Jadi kalau ini panjangnya 8, ini 8, siku-sikunya di B, pasti panjang ini adalah A akar 2. Oke, sekarang kita bisa lihat jelas segitiga ini adalah segitiga, dua sisinya, dua panjang rusuknya sama. Ketiga-tiganya sama ya, ketiga-tiganya sama berarti segitiga sama sisi. Oke, jadi segitiga
ATC, segitiga sama sisi, segitiga sama sisi. Sama dengan contoh sebelumnya, gambar kita bawa keluar seperti ini, BAC sama sisi semua. Oke, jadi ini panjangnya TA tadi 8/2, ini 8/2, ini juga 8/2. Kita disuruh menentukan jarak antara titik A ke garis titik. Jarak titik A ke garis titik. Oke, jarak tadi harus tegak lurus karena ini panjangnya sama, ini sama. Pasti jaraknya itu tegak lurusnya kita buat pasti di tengah-tengah. Ibu kasih nama di sini titik misalnya S, tegak lurusnya di sini. Jadi kita buat jarak titik A ke garis titik karena ini sama, ya panjang ini sama, pasti jaraknya itu di tengah-tengah, tegak lurusnya di tengah-tengah. Oke, kita tinggal mencari kalau begitu jarak titik A ke garis titik adalah panjang AS. Saya tinggal mencari panjang AS ini berapa. Oke, untuk mencari panjang AS sama dengan sebelumnya, kita perhatikan segitiga bisa AST, bisa segitiga ASC. Jadi salah satu saja. Di sini misalnya kita perhatikan yaitu segitiganya adalah segitiga ASC. Siku-sikunya kita sudah tahu, siku-siku di S. Gambar ibu boleh bawa keluar, misalnya gambarnya seperti ini. Siku-sikunya di S, ASC. Oke, kita kasih masuk keterangannya. Panjang AC sudah ada 8/2. Kemudian panjang SC ini tidak lain setengah dari panjang TC. Seluruhnya 8/2. Berarti SC setengahnya, setengah dari panjang ini 8/2. Berarti SC itu tidak lain 4/2. Kita ganti di sini 4/2 sehingga kita tinggal masukkan ke teorema Pitagoras. Kita tujuannya mau cari panjang AS, pakai Pitagoras, teorema Pitagoras. Oke, Pitagoras berarti di siku-siku di depan ini yang paling panjang. Kita dapat AS kuadrat ditambah 4/2 kuadrat sama dengan yaitu 8/2 kuadrat. Oke, kita hitung biasa. Ini AS kuadratnya tetap 4/2 kuadrat, 4/2 16, 16 kali ini akar 2 kuadrat, 2 16 kali 2 32. 8/2 kuadrat, 8/2 itu adalah 64, akar 2 pangkat 2 adalah 2, 64 kali 2 adalah 128. Jika kita buat AS kuadrat itu berasal dari 128, ini pindah di sebelah 32. AS kuadrat tidak lain 128 kurang 32. 8 kurang 2 6. Ini 12 kurang 3 adalah 9. Sehingga kita dapat 96. AS kuadrat 96. AS itu berarti akar 96. Akar 96 itu berapa? Coba kita buat. 96 ekornya genap bisa dibagi 2. Kalau bagi 2 berarti 48. Masih bisa bagi 2, ini 24. Bagi 2 lagi. 12 bagi 2 yaitu 6. Kita dapat 96 itu perkaliannya dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 6. Ini seluruhnya kalau kita kali adalah 16. Berarti 96 dari 16 kali 6. Akar 16 itu nanti 4. Jadi harus salah satu kuadrat murni. Sehingga di sini tidak lain 96 dari 16 kali 6. Kita dapat akar 16 kali akar 6. Sehingga AS itu 4 akar 6. Oke, jarak dari titik A ke garis titik tidak lain panjang AS kita sudah dapat, yaitu panjangnya 4/6 cm. Ibu lanjut contoh terakhir, masih limas, masih contoh yang sama. Kita disuruh menentukan jarak antara titik B ke garis TA. Jarak titik B ke garis TA. Di sini berarti kita harus perhatikan segitiga BTA.
perhatikan segitiga BTA. Nah, kita cari dulu panjang masing-masing rusuk. Di sini kita lihat yaitu panjang segitiga yang kita perhatikan BTA. Berarti saya mencari di sini panjang AT. Saya sudah tahu panjang AT adalah 8/2. Kemudian berikutnya panjang TB. Panjang TB juga yaitu 8/2. Kemudian panjang AB. Panjang AB ini adalah 8. Dua rusuk di sini sama panjang, berarti dia nanti segitiga sama kaki. Oke, jadi nanti di sini dia sebagai segitiga BTA ini, segitiga BTA sama kaki. Karena kedua panjang rusuk di sini AT 8/2, TB juga 8/2. Oke, kita perhatikan yaitu segitiga BTA, yang mana segitiganya sama kaki. Gambar ibu bawa keluar supaya mudah. Ini tidak lain, yang sama kaki adalah TA dengan TB. TA dengan TB, berarti ini T, A, ini B. Panjang ini adalah 8/2, ini juga 8/2, sedangkan AB adalah 8. Oke, kita mau cari di sini jarak antara titik B ke garis TA. Jarak dari titik B ke garis TA. Tadi jarak harus tegak lurus. Di sini kita tidak bisa langsung buat jaraknya di tengah-tengah. Kenapa tidak bisa? Karena panjang di sini AB dengan TB berbeda. Kalau misalnya panjang AB 8/2, panjang ini juga 8/2, jarak titik B ke garis AT pasti letaknya di tengah-tengah. Karena di sini beda, jadi karena di sini panjang TB 8/2, panjang ini AB 8. Jadi kita buat jaraknya bukan di tengah-tengah. Kita buat saja tegak lurus. Misalnya ini tegak lurusnya kasih nama titik di sini misalnya adalah S. Sehingga untuk jarak titik B ke garis AT itu tidak lain panjang BS. Jadi jarak titik B ke garis AT itu adalah panjang BS. Ini yang harus kita cari. Panjang BS ini berapa sentimeter? Untuk di sini, untuk bentuk yang seperti ini, kalau kakinya di sini tidak sama, ini dengan ini tidak sama, jarak titik B ke garis TA letaknya tidak di tengah-tengah, tapi kita buat saja tegak lurus, misalnya di titik S. Kita cari dengan menggunakan luas segitiga. Jadi luas segitiga di sini luas segitiga TAB. Kita tahu rumus luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, di sini kita lihat setengah kali alasnya. Alasnya di sini kalau kita mau cari langsung ini sebagai tinggi, kita kan yang tujuan kita mau cari BS, kita belum tahu. Kita bisa mencari tinggi di sini, tinggi limas dengan keterangan kaki ini dengan kaki ini sama. Kalau begitu tingginya ini tegak lurus, pasti letaknya di tengah-tengah, Ibu kasih nama misalnya di sini titik R. Oke, ini tegak lurus. Karena kaki ini dengan kaki ini sama, sehingga tinggi dari segitiga, tinggi itu tegak lurus ya, sehingga dia tegak lurusnya di R. Berarti di sini nanti alasnya itu adalah AB, kemudian tingginya adalah TR. Oke, TR itu yang bisa kita cari. Jadi nanti AB-nya sudah ada, setengah kali AB-nya kita ganti 8, TR-nya kita cari. Berarti kita cari panjang TR. Oke, panjang TR kita pakai Pitagoras. Berarti segitiga yang kita perhatikan. Jadi segitiga yang saya harus perhatikan segitiga TRB. Siku-siku jelas di situ
di R. Oke. Panjang RB ini kita tahu karena seluruhnya 8, ini di tengah-tengah, pasti panjang ini adalah 4. Tujuan kita cari panjang PR pakai Pitagoras. Ini tujuannya pakai panjang PR yang kita cari, kita pakai Pitagoras. Teorema Pitagorasnya menjadi PR kuadrat ditambah ini RB kuadrat sama dengan TB kuadrat. Kita tinggal ganti saja, TR mau dicari, RB adalah 4 dikuadratkan, TB adalah 8 akar 2 dikuadratkan. Tidak lain, TR kuadrat, 4 kuadrat 16, ini tadi 64 kali 2, 128. TR kuadrat tidak lain sama dengan 128, pindah di sebelah kurang 16. Saya dapat TR kuadrat sama dengan, ini kalau dikurang 8 kurang 6, 2, ini 11. Jadi saya dapat TR kuadrat sama dengan 112. Kita cari panjang PR. Kita pindah di sebelah. Tadi TR kuadrat sama dengan 112. Kita mau cari TR. TR itu akar 112. Akar 112 ini bisa dicari. Ekornya 2, kalau bagi 2 ini 56. Bagi 2 lagi tidak lain 28. Bagi 2 ini 14. Bagi 2 masih bisa yaitu 7. 112 berasal dari perkalian di sini. Ini kalau dikali semua jadi 16 kali 7. Jadi 112 dari 16 kali 7. Nanti akar 16 itu 4. Jadi di sini saya buat menjadi akar 16 kali 7. Akar 16 itu 4. Jadi 4 akar 7. Sehingga kita dapat di sini panjang ini TR ini sebagai tinggi, yaitu kita dapat hasilnya tadi 4 akar 7. Kita isi di sini. Kita tinggal kali saja. Setengah kali 8 itu 4. 4 kali 4 16. Jadi 16 akar 7. 16 akar 7. Ini satuan luas. Kalau satuan luas berarti cm persegi. Ini luas segitiga TAB. Oke. Karena kita tujuannya mau mencari yaitu panjang SB. SB ini juga sebagai tinggi segitiga. Kita pakai rumus luas lagi. Luas segitiga TAB kita pakai ini sebagai tinggi, berarti ini sebagai alas. Sehingga nanti ibu tuliskan di sini luas dari segitiga TAB yang mana rumusnya sama setengah alas kali tinggi. Hanya di situ kita tujuannya mau mencari yang ini, jarak titik B ke garis BT panjang BS. BS ini sebagai tinggi. Berarti di sini yang saya ganti tingginya itu adalah BT. Oke, kalau sudah setengahnya tetap, alasnya diganti. Kalau ini sebagai tinggi, berarti ini sebagai alas. Alasnya adalah aktif. Oke, kita tinggal ganti setengah kali. AT-nya sudah tahu di situ 8 akar 2 kali BT-nya mau dicari. Oke, bukan BT ya, maaf, BS. Tinggi di sini BS, bukan BT, BS. Ini juga BS. Luas segitiga TAB tadi kita sudah cari, dapatnya adalah 16 akar 7. Kita pindahkan di sini 16 akar 7. Kita sederhana, ini kita kali setengah kali 8, 4 akar 2 BS sama dengan 16 akar 7. Kita buat ini sama saja 4 akar 2 BS sama dengan 16 akar 7. Berarti BS-nya tidak lain kanan bagi kiri. 16 akar 7 bagi 4 akar 2. Tidak lain 16 bagi 4 itu 4. Jadi 4 akar 7 per akar 2. Karena penyebutnya di situ akar 2, kita rasionalkan. Berarti 4 akar 7 bagi akar 2 kita kali dengan akar 2 per akar 2. Kita kali biasa saja. BS-nya 4-nya tetap akar 7 kali akar 2 akar 14. Akar 14 tidak bisa sederhana, dia tetap akar 2 kali akar 2 adalah 2. Jadi
Jadi kita dapat hasil 4/2, 2 akar 14. Sehingga kita sudah dapat panjang BS adalah 2 akar 14 cm. Demikian pembelajaran kita untuk pertemuan ketiga tentang jarak antara titik dan garis di dalam ruang. Terima kasih.